قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, para pecinta ilmu dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita diberikan kesempatan setelah kita istirahat dalam tidur kita di malam hari, Allah kembali memberikan kepada kita usia, umur yang mudah-mudahan kita bisa manfaatkan dan bisa kita gunakan dalam ketaatan kepadanya. Salah satu ketaatan yang kita mulai pagi ini adalah ibadah salat subuh berjamaah. Lalu kita lanjutkan sejenak dalam kajian keilmuan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerangi jalan kita dan bisa memberikan dan bisa kita manfaatkan ilmu kita dengan amal, dan kita bisa jalankan ilmu kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ikhwafillah, kembali kita membahas kitab Syarhu Risalati Fadl Islam ini, dan ini adalah insyaallah pembahasan yang terakhir, ya, dan mudah-mudahan kita mengkhatamkan kitab ini. Itu tentang kisah yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, yaitu kisah yang agung, yang sangat luar biasa yang terjadi dari siapa? Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, di mana beliau adalah salah seorang mufti di Kufah dan juga pengajar. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari adalah amir di Kufah tersebut. Maka ada orang yang datang sebelum subuh berada di depan pintunya beliau, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abu Musa pun ikut. Dalam perjalanannya mereka ke masjid, dia menceritakan tentang apa yang dilihat oleh Abu Musa al-Ash'ari, yaitu dia menceritakan, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Dia berbicara kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud. Inni ra'aitu anifan fil masjid amran ankartuhu. Aku tadi melihat di masjid sesuatu yang aku ingkari. Walam ara walhamdulillah illa khaira. Namun aku tidak melihat ya, apa yang mereka lakukan itu kecuali kebaikan. Qala fama huwa? Qala in ishtafa satarahu. Qala, kemudian ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yantaziruna shalah. Aku melihat di masjid itu ada kelompok berhalaqah, ya, mereka duduk sedang atau sambil menunggu salat. Lalu fi kulli hilqatin rajul, pada setiap kelompok itu ada laki-laki yang dia wa fi aidihim hasa, di tangannya itu ada hasa, ya, kayak kerikil itu. Fa yaqulu kabbiru mi'ah, bertakbirlah kalian 100 kali. Kemudian seluruh yang ada di majelis itu bertakbir 100 kali. Fa yaqulu hallilu mi'ah, bertahlillah kalian 100 kali. Kemudian mereka juga ikut bertahlil 100 kali. Sabbihu mi'ah, kemudian mengatakan bertasbihlah kalian, ya, 100 kali. Maka kemudian semuanya bertasbih. Inilah kisah yang terjadi antara pertanyaan Abu Musa al-Ash'ari dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Abu Musa, apa yang kau katakan kepadanya? Maka dia mengatakan, aku tidak mengatakan apa-apa kecuali aku menunggu perintah dan pendapatmu. Akhirnya, singkat cerita, Abdullah bin Mas'ud
mengatakan kepada mereka, waihakum ya ummata Muhammad, celaka kalian wahai umat Muhammad, ma asra'a halakatukum, alangkah cepatnya binasanya kalian ini. Haulai sahabatu nabiyyikum mutawafirun, masih ada sahabat-sahabat Nabi yang hidup bersama kalian. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla, dan pakaiannya belum lagi hancur ya. Rawaaniyatuhu lam tuksar, dan bejananya belum pecah, masih ada hari ini. Walladzi nafsi biyadi innakum la'ala millati hiya ahda min millati Muhammad, demi jiwaku yang ada dalam genggaman Allah, apakah agama yang kalian lakukan itu lebih baik daripada agama Nabi Muhammad, au mufattihu babi dhalalah, ataukah kalian membuka pintu-pintu kesesatan. Ini teguran keras dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa jawaban mereka? Qalu wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna illal khair. Kami tidaklah menginginkan apa yang kami lakukan itu kecuali kebaikan. Jadi mereka duduk melingkar tuh, duduk berhalaqah. Satu orang mengatakan, bertasbihlah kalian 100 kali, bertasbih. Bertakbirlah kalian 100 kali. Apa yang mereka lakukan itu ternyata ya tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kam min muridin lil khairi la yusibah. Ketahuilah oleh kalian betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Jadi apa yang dilakukan mereka niatnya baik. Baik. Maka ikhwafillah rahimakumullah, ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Mari kita lihat, hadhihi qissatun 'azimatun wa 'ajibatun hasalat min Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Ini adalah kisah yang agung yang terjadi dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tadullu ala fiqhihi wa quwwatihi fil haqq. Ini menunjukkan sikap beliau yang kuat dan kefaqihan daripada ilmunya. Ya, yang kedua, kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadza fihi taqdirus salaf li ahli ilm. Ini adalah bentuk penghargaan salaf terhadap para ahli ilmu. Kanu yahrisuna ala akhdhil ilm anhum wal mashi ma'ahum wa mujalasatihim khilafan lilladzina yaquluna al'an. Jadi mereka dulu sangat menghormati ahli ilmu, mengambil ilmu, berjalan sama mereka ahli ilmu, dan duduk mereka bersama ahli ilmu. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh hari ini. Halaman 175, ya silakan diikuti di monitor. Mereka mengatakan hari ini al-ulama mutahajjirun, al-ulama naf'iyun. Mereka hari ini, ya, orang-orang ulama hari ini kata mereka gitu, ini versi mereka, al-naf'iyun, hanya ngambil manfaat, ulama manfaat. Wal ulama ashab wadhaif wa yuhadziruna min ulama. Ulama-ulama yang mendapatkan ya tugas, mendapatkan jabatan. Ya, ulama-ulama yang berinteraksi dengan pemerintah dan mendapatkan jabatan. Ini adalah Masya Allah hal yang sangat urgent diingatkan oleh Syekh Shalih Fauzan untuk kita semuanya. Nah, mari kita lihat perkataan, fa idza kharaja masyayna ma'ahu ila al-masjid faja'ana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Mas'ud adalah mufti di Kufah dan Abu Musa adalah amir di Kufah. Mereka adalah sahabat yang mulia dan salah satu dari mereka itu adalah amir, yang satu lagi mufti. Kayak orang bersahabat ya di masa Nabi SAW, yang satu mufti, yang satu amir. Lalu kemudian diceritakan, faqala akhraja ilaikum Abu Abdurrahman ba'd? Qulna la. Abu Musa datang, apakah Abu Abdurrahman telah keluar dari rumahnya? Mereka mengatakan belum. Fajalasa ma'ana hatta kharaj. Coba, amirnya ini, pemimpinnya menunggu ulama di depan pintu dan itu kapan waktunya? Sebelum subuh. Bayangkan ya, sebelum subuh.
Falamma kharaja kumna ilaihi jami'an. Ya, setelah Abdullah ibn Mas'ud keluar rumah, kami berdiri semuanya. Faqala lahu Abu Musa, lalu Abu Musa menceritakan ya apa yang kita sebutkan tadi, sesungguhnya aku melihat di masjid sesuatu yang aku ingkari, tapi aku tengok tidak ada melainkan kebaikan yang mereka lakukan. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, ini perlu kita lihat bagaimana Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ya. Aslu tasbih wa tahlil wa takbir masyru'. Yang mereka lakukan di lingkaran mereka apa tadi? Bertasbih, bertahmid, bertakbir ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, hukum asal tasbih, hukum asal tahlil, hukum asal takbir masyru', sangat dianjurkan. Lakin ja'alahu ala hadhihi sifah. Ya. Ibadah-ibadah yang dilakukan seperti bentuk yang mereka lakukan itu, yatahallaquna halaqan, mereka berkelompok-kelompok. Wa ma'ahum rajul, dan bersama ada satu orang laki-laki. Wa ma'ahum hasa, ada kayak kerikil-kerikil kecil. Yaqulu lahum, berkata kepada mereka, bertakbirlah kalian 100, kemudian mereka bertakbir. Yu'addiduna mi'ata bil hasa, mereka hitung 1, 2, 3, 4 dengan kerikil-kerikil tadi itu. Ya. Yaqulun halilu mi'ah, bertahlil kalian 100 kali. Fatahlaluna bil hasa ila akhirih, terus 100, 2, 3 sampai hitungan 100. Kata Syekh Shalih Fauzan, hazihi surah fiha bid'ah. Melakukan bertasbih, bertakbir, bertahmid dengan seperti ini adalah bid'ah. Amma tasbih wa tahlil wa takbir fa hadha masyru'. Bukankah ini ibadah? Zikir ya, tasbih, tahmid, tahlil itu adalah ibadah. Amma surah, adapun bentuk cara, fahiya bid'ah. Fahiya bid'ah. Karena pelaksanaan ibadah itu juga harus diperhatikan. Ma amara biha Rasulullah SAW wala fa'alaha. Nabi tidak memerintahkan seperti itu, dan Nabi juga tidak melakukannya. Wa hazihi tu'awwal ila syarr kama ya'ti fi akhir al-qissah. Jadi, ikhwan paham ya, dari poin yang pertama ini, mereka berkelompok, kemudian ada satu orang yang mengatakan bertasbihlah, yang memerintahkan anggotanya 100 kemudian dihitung. Adapun bacaan mereka tadi benar, ibadah, tapi cara yang tidak benar. Nah, lalu kemudian Abu Musa di sini dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, afala amartahum ay yu'iddu sayyi'atihim wa daminta lahum an la yudayyi min hasanatihim syai'. Tidakkah engkau perintahkan mereka untuk menghitung dosa-dosa kesalahan mereka, dan kau jamin mereka bahwa kebaikan kalian tidak akan hilang. Maka di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, yaqulu 'alaika an tu'id sayyi'atik. Hitunglah kesalahan kalian, wa tatubu minha, kemudian kalian bertaubat. Amal hasanat fa'malha wa la tu'idduha. Adapun kebaikan tidak perlu dihitung, karena kebaikan itu tak akan hilang. Jelas ya? Kesalahan boleh dihitung sehingga kita bisa bertaubat. Kebaikan silahkan dikerjakan sesuai dengan petunjuk. Insya Allah kebaikan itu tidak perlu dihitung, karena akan tercatat di sisi Allah. Ya, taqulu anna sabahtu mi'atan wa alf wa 20 atau alf wa ma ashbah zalik. Hadza min riya wa hadhi bid'ah. Hitung kemudian seterusnya itu adalah perkara bid'ah, dan di situ ada mengandung riya'nya, kata Syekh Shalih Fauzan. Thumma madha wa madayna ma'ahu hatta ata halqatan min tilka al-hilaq wa waqafa 'alayhi fa qala ma hadha alladhi arakum tasna'un. Ya, Abdullah bin Mas'ud sampailah di tempat yang diceritakan itu. Lalu dia bertanya, apakah yang kalian kerjakan ini? Qalu ya Aba Abdurrahman, ya, Hasan nu'iddu bih takbir wa tahlil wa tasbih. Batu-batu kecil, kerikil-kerikil kecil yang kami gunakan untuk menghitung berapa kami bertakbir, berapa kali kami bertahlil, dan berapa kali bertasbih. Qala fa'addu sayyi'atikum
fa ana dhamin alla yudai' min hasanatikum syai'. Hitunglah dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian, dan saya jamin bahwa kebaikan kalian tidak akan hilang sedikit pun. Waihakum ya umat Muhammad, dan seterusnya. Nah, ini adalah sebuah peringatan. Kata Syekh Shalih Fauzan, fa mujarradun niyyati wa iradatil khairi la tasul bid'ah. Kalau niatnya baik, keinginannya baik, itu tidak bisa melegalkan bid'ah. Jelas ya? Perkara bid'ah dalam agama tidak bisa dianulir oleh niat baik. Jelas itu? Niat baik tidak bisa merubah yang bid'ah menjadi sunnah. Gitu kan? Tak bisa. Fal bid'atu bid'ah. Bid'ah itu ya bid'ah dia. Wa yasyar, dan dia keburukan. Seperti Nabi katakan. Wa in kanat niyatu sahibiha hasanah, jika niat pelakunya baik, wa qasduhu hasanan, dan niatnya pun, tujuannya pun baik. Tidak ada orang yang ibadah itu tujuannya buruk. Ada enggak? Tidak ada. Pasti niatnya baik. Maksudnya baik. Tapi apakah dengan maksud dan niat baik tadi, perkara yang tidak ada dalam agama menjadi sebuah ibadah? Kalla. Ini kaidah ikhwah. Pahami baik-baik ini. Jangan sampai bab ini kita lemah. Kita tidak paham. Banyak orang yang begini. Kita tidak menuduh orang ya. Kita tidak sedang menunjuk orang. Enggak. Kita ingin berilmu dan kita harus hati-hati. Jelas itu? Bahwa niat baik, tujuan baik tidak bisa ya merubah sesuatu yang tidak bagian dari agama menjadi bagian agama. Tidak bisa. Maka kemudian setelah itu ya menceritakan Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak memperolehnya. Lalu kemudian Nabi menceritakan, sesungguhnya Nabi SAW menyampaikan hadis kepada kami, ada orang yang membaca Al-Quran tidak sampai, melainkan hanya pada kerongkongannya saja. Nah ini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan di akhir, dia menceritakan tentang hadis tentang Khawarij ya. Mereka yang ghulu dalam agama. Wa ya'maluna min ghairi dalilin wa fiqh. Mereka beramal tidak tanpa dalil dan ilmu. Wa inna ma yaqra'una al-Qur'an min ghairi fahmin lahum. Baca Quran tapi tidak faham. Wa yastahiduna min 'indi anfusihim wa bi ara'ihim. Mereka beristihad dari diri mereka, dari pendapat mereka. Min ghairi ayatafaqahu fid dinillah. Tanpa memahami agama Allah yang benar. Hadhihi tariqatul khawarij. Ini jalannya orang khawarij. Fatawaqqa'a radhiyallahu an annahum sayakununa min al-khawarij. Ibnu Mas'ud ya menceritakan bahwa jangan-jangan orang ini mereka adalah orang khawarij. Kenapa? Li'annal bid'ata tajurru ila syarr. Kaidah lagi nih. Bid'ah itu akan menyeret kita kepada keburukan. Wa amma sunnata fatajurru ilal khair. Ya Allah, indah bahasa Shalih Fauzan ya. Adapun sunnah akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Ya, saya ulangi kaidahnya. Perkara bid'ah menyeret kita kepada keburukan. Adapun sunnah ya mengantarkan kita kepada kebaikan. Mana yang kita mau hari ini? Ya tentulah mengamalkan sunnah ya Pak Yogi ya. Agar kita ini menjadi orang baik. Ya. Lalu kemudian sampai pembahasan terakhir daripada kitab ini, di mana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengakhiri kitab ini, ya wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Naam. Dan kepada Allah lah kita semuanya minta tolong dan bertawakal. Halaman 118. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ini adalah penjelasan daripada Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Lalu kemudian
kita lanjutkan sedikit lagi apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan menjelaskan hadis yang sebelumnya. Ikhwafillah. Di akhir hadis itu dijelaskan bahwa qala Amr ibn Salim radhiyallahu taala anhu ra'ayna ammata ulaika al-khalq yuta'inuna yawman nahrawan ma'al khawarij. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu ra'ahum ma'al khawarij. Nah, mereka dilihat oleh Abdullah ibn Mas'ud bersama orang-orang khawarij. Yaqtuluna al-muslimina fi Nahrawan, mereka membunuh kaum muslimin di Nahrawan. Wa Nahrawan mauqi'atun jarrad baina Ali radhiyallahu taala an wal khawarij. Ya, ini peristiwa yang terjadi antara Ali dan khawarij. Fa nasrallahu amirul mu'minin alaihim, Allah menolong amirul mu'minin wa qatala minhum maqtala 'azima, dan terbunuh darinya banyak sekali. Wa kanat waqa'atun Nahrawan fil Iraq, peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi di Irak. Fa'ula alladziina akhadhu hadhil bid'ah, ternyata mereka-mereka itu siapa? Ya, yang melakukan perkara bid'ah. Jarrathum ilal khawarij, dan perkara bid'ah itu ternyata bukan mendekatkan mereka kepada din, tapi menyeret mereka kepada keburukan. Ya, jarrathum ilal khawarij, mereka diseret oleh perbuatan bid'ah mereka itu kepada al-khuruj, ya, daripada pemimpin. Wasaru ma'ahum wa qatalu ma'ahum wal-iyadu billah, mereka terbunuh. Fahada fihi tahdzir minal bid'ah. Hadis atau athar yang kita sebutkan pada pagi ini merupakan peringatan keras dari perbuatan bid'ah. Wa annaha tajru ila syarr, dan bid'ah itu menyeret kepada keburukan. Walau kanat niyatu ashabiha hasanah, walaupun niatnya baik, ya, au maqasiduhum thayyibah, atau tujuannya pun baik. Jadi sekali lagi, tidak ada orang yang ibadah itu melainkan niatnya baik. Tapi tidak semua niat baik itu bisa dianulir, ya, dengan niat itu bisa menganulir perbuatan bid'ah menjadi amalan saleh. Ya, li'annahu laisa madaru 'ala niyyati wal qasd, karena ukurannya bukan pada niat. Wa innamal madar 'ala dalil min kitabillahi aw min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang menjadi ukurannya adalah kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fad-dinu kamil walhamdulillah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa agama ini sempurna. Ya, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, kata Allah dalam surah Al-Maidah. Fama lam ya'mur bihi Rasul, apa yang tidak diperintahkan oleh Rasul, walam yaf'alhu, dan tidak dilakukan oleh Rasul, walam yaqra ahadan alaihi, ya, tidak pula dilihat, ya, fa innahu laisa minad din wa innama huwa minal bid'ah, dia bukan urusan agama, bukan perkara agama, tapi perkara bid'ah. Jelas alhamdulillah. Mudah-mudahan, ya, dengan membaca kitab yang luar biasa ini, kita semakin kokoh akidah kita, dan kita semakin kuat di dalam keyakinan kita, dan semakin tahu jalan keselamatan itu dari mana. Bukan jalan kira-kira dan rasa-rasa, dan juga bukan jalan yang hanya tergantung dengan niat dan amal saleh. Asalkan niat baik, tujuan baik, maka amal itu baik. Bukan, ya. Misalnya ada orang datang ke Pak Yogi, ketahuan mencuri. Kenapa kamu mencuri? Saya mencuri tadi itu tujuannya untuk membeli AC masjid. Tidak boleh, gitu kan? Gak bisa itu dianulir gitu. Dengan tujuannya beli AC untuk masjid, lalu mencuri, nggak bisa. Tujuan kami baik, jelas. Mengambil hak orang tujuan baik boleh? Tidak boleh. Ini hak Allah yang harus kita berikan kepada Allah. Ibadah tidak boleh harus, melainkan harus tauqifi, gitu kan? Termasuk cara, iya, cara ibadah itulah yang harus kita contoh. Bagaimana Rasulullah, para sahabat, ya, jangan kita memandai-mandai, jangan kita, ya, berkreasi dalam ibadah, tidak boleh, karena bukanlah milik kita. Karena hukum masuk ibadah itu adalah
haram, hukum asalnya adalah haram, maka kemudian dia harus kita tinggalkan kecuali ada dalil yang memerintahkan kita. Jelas sampai di sini? Jelas ya, ikhwah fillah? Maka dengan berakhirnya doa tadi, thumma khatama rahimallahu taala al-kitaba bihadza du'a, kepada Syekh Saleh Al-Fauzan menjelaskan di mana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab mengakhiri kitab ini dengan sebuah doa, wallahul musta'an wa alaihi tuklan, dan kepada Allah lah kita meminta tolong dan kepadanya kita bertawakal. Wa sallallahu ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salat dan salam tercurahkan kepadanya, kepada baginda kita, dan kepada keluarga-keluarganya, anak keturunannya, dan kepada seluruh para sahabat-sahabatnya yang mulia yang telah membersamainya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita telah menyelesaikan kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, semangat untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang beriman dan berilmu, kemudian Allah angkat derajat kita ya beberapa derajat, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Kitab At-Tauhid karya Syekh Saleh Al-Fauzan. Dia menjelaskan daripada kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada esok. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kekuatan dan semangat untuk belajar ilmu, baik itu secara offline maupun online. Dan jazakumullah khair kepada seluruh ikhwah yang mengikuti kajian kita dimanapun mereka berada. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan pada antum dan semangat untuk senantiasa belajar dan mengamalkan ilmunya. Masya Allah, kita setiap pagi ditemani oleh kawan-kawan kita, para sahabat-sahabat kita, para ikhwah kita, penuntut ilmu dimanapun mereka berada. Semoga Allah jaga dan mereka, Allah panjangkan umur mereka, Allah sehatkan badan mereka, Allah berkahi dalam setiap ilmu yang mereka tuntut, dan Allah berikan semangat untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah satukan kita dalam majelis ini dan dimanapun antum berada dalam kebaikan dan amal saleh, dan Allah kumpulkan kita di surga nantinya sebagaimana Allah kumpulkan kita dalam banyak momen kebaikan di dunia ini. Saya akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.